Halo semuanya, selamat datang di Lord Dul Podcast, ngalor ngidul, tempat lo dengerin obrolan santai tapi nggak asal ngomong nih. Nah, di sini kita bakal ngebahas hal-hal yang lo pikirin tapi jarang lo omongin. Dari dunia digital sampai keresahan seharian yang lo alamin. Semua kita akan kupas dari balik layar. Nah, pada kesempatan kali ini, gue mengundang salah satu talent dari Fakultas Ilmu Komputer. Langsung aja, Kak. Halo, perkenalkan nama gue Silvi. Nah, sebelumnya lu tahu algoritma nggak, Kak? Tahu dong, itu Mas, kan kayak langkah-langkah gitu kan, iya. langkah-langkah tujuan lah. Tapi Oke. secara logis. Oke. By the way, lu sendiri kalau misalnya bermain sosial media itu, contoh kayak misalnya di TikTok, Kak, itu kayak algoritma lu tuh bakal nyesuaiin lu apa lu dibentuk sama algoritma? Kalau yang gue lihat ya, dia membentuk gue sih. Dia Oke. ngikutin gue. Kayak gue pengen, kayak misalkan gue habis nge-search sepak bola nih. Hmm. Terus nggak lama dia bakal muncul sepak bola. Kayak kita tuh mau cari apa sih sebenarnya gitu. Oh, gitu. Ya, Oke, oke, oke. Nah, dari obrolan sebelumnya kan jadi gue tuh sempat bahas gimana algoritma itu bisa ngertiin kita ya, Kak. ya. Nah, tapi sekarang tuh algoritma ini sebenarnya kerja buat siapa sih? Maksudnya kayak apakah algoritma itu ngebantu kita atau eh, kayak algoritma malah menyusahkan kita gitu? Enggak sih, menurut gua dia kayak ngebantu kita banget. Kayak Oke. ngebantu kita apa yang mau kita cari gitu loh. Kayak apa sih yang mau kita cari tuh dari platform lain gitu kan. Itu sih menurut gua menguntungkan, bukan merugikan. Tapi dari lu sendiri, lu pernah nggak kayak ngerasa misalnya algoritma lu seputar musik gitu ya, Mm-mm. terus tiba-tiba algoritma ini berubah sendiri gitu, kayak bukan yang biasa lu tonton gitu. Kayak tiba-tiba video viral gitu Iya. ya. Oh, pernah sih, tapi kan mungkin video viral itu karena ketertarikan orang-orang jadi banyak muncul gitu kan ya. Oke ya. Ke kita juga muncul jadinya. Itu Hmm. mungkin beberapa ada sih. Oh gitu, oke Ya. oke. Nah lu sendiri pernah nggak sih kayak dari anggapan lu tuh kalau algoritma tuh dibuat sedemikian rupa itu sampai sedetail ngatur konten gitu, kayak lu sampai ngira nggak, Kak? Maksudnya kan pasti kan kalau kita bermain sosmed itu pasti kita nyari referensi Ya. atau hiburan ya. Iya, Nah, iya. lu pernah sampai kayak kepikiran nggak kalau algoritma tuh dirancang sedemikian buat kita tuh nyaman gitu? Iya, kepikiran sih. Karena kalau gimana ya? Kalau menurut gua, kalau kita nggak nyaman, kita malah nggak main sosial media nggak sih? Iya benar. Iya, jadi menurut gua kayak gitu. Tapi biasanya platform yang lu pakai apa buat sosial media? Instagram, TikTok, Oke. Twitter sih buat nyari-nyari berita gitu kadang gue ya. Terus Oh, kayak oke. kalau TikTok kadang buat nyari-nyari cara bikin web dan segala macam gitu-gitu. Hmm. Kan maksudnya gua anak informatika gitu. Iya, iya. Dan sebenarnya tujuan algoritma itu ngebantu kita sebagai pengguna atau bantu bisnis gitu. Lu pernah nggak, Kak, dari misal dalam sebuah sosmed gitu, kan tadi kan yang lu bilang algoritma ini kan ngebantu lu buat nugas ya, contoh, Iya, contoh iya, lah iya. gitu. Tapi lu pernah nggak kayak dari algoritma ini malah ngebantu bisnis gitu? Iya, pernah. Pernah? Kayak kayak menurut gua yang diuntungin tuh di sini dua-duanya. Platform Oke. kayak platform bisnis dan kita sebagai pengguna gitu nggak sih? Hmm. Kita sama-sama untung. Menurut gua gitu sih. Apalagi kan sekarang banyak platform yang kayak di samping mereka buat konten juga ada yang Yang di marketplace kayak iya jualan gitu iya ya. iya 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 betul. Makanya sangat bantu kita sebagai user gitu ya. Mm-mm. Oh gitu. Itu sangat membantu sih. Apalagi kayak misalkan mau cari barang terus lihat dulu di videonya kan, ini sesuai nggak sih gitu kan sama barangnya. Terus kita lihat di marketplace-nya ternyata sama gitu. Itu sih. Dan Gitu. sekarang kalau yang gue lihat tuh ya, sekarang tuh algoritma tuh nggak cuma masukin apa yang kita suka, tapi kadang dia nyelipin-nyelipin iklan gitu loh. Iya iya iya. Nah kalau lu sendiri, menurut lu dari kayak gitu, lu ngerasa nyaman atau ngerasa tertarik gak, Kak? Dengan kayak misal tawaran-tawaran entah skincare atau Eh, peralatan yang lu butuhin gitu, bisa lewat gak? Sering lewat sih, tapi gua nggak begitu tertarik sama iklan-iklan itu ya. Karena menurut gua gimana ya? Nggak tertarik aja sih. Oh ya udah iklan ya Oh, udah skip gitu. aja gitu ya? Oh, oke. Tapi kalau misalnya kayak dari iklan itu sendiri, lu pernah apa ya bahasanya ya? Kan biasanya kalau sekarang-sekarang tuh di sosial media itu malah kayak apa ya bahasanya? Dijadiin kayak afiliator gitu. Jadi kayak kita
ngejual barang orang tapi lewat sosial media, kayak entah bikin konten promosi lewat review atau kayak lewat musik, maksudnya kayak kata-kata gitu-gitu. Nah, kalau sendiri lu pernah tertarik dengan hal itu nggak? Pernah beli gitu? Sering. Biasanya apa tuh? Biasanya tuh gue apa ya, skincare. Oh iya. Skincare kayak misalkan atau gue body care gitu-gitu, parfum. Padahal gue nggak tahu tuh wanginya apa kan, tuh parfum. Hanya sebagai iya. penonton Tapi kita. kelihatannya tuh menarik aja. Kalau algoritma kan pasti kan berarti dia ngumpulin data-data yang kita cari, terus dikumpulin jadi sebuah kumpulan video-video referensi ya. Nah, lu pernah nggak sih Kak dari kayak gitu, misal kayak kemarin baru nyoblos pilpres gitu ya, Iya. itu lu bakal jadi bahan referensi buat nyari-nyari. Jadi dicari. Iya, kayak misal kan ada 3 paslon tuh, Iya. kayak referensi lu yang buat lu pilih gitu-gitu, lu nyari nggak? Iya, gue nyari. Maksudnya, terus tuh gue harus cari tahu dulu kan, yang mana yang lebih baik gitu kan, pemimpin yang mana. Jadi gue harus nyari kayak berita-berita apa aja yang udah dia kasih ke, maksudnya buat negara ini gitu kan. Jadi gue harus nyari, harus search. Jadi gitu sih. Tapi dengan begitu lu nyari gitu, akan berubah nggak FYP lu? Iya, merubah banget. Jadi isinya politik semua, isinya kayak apa namanya, kekurangan pemerintahan gitu loh. Padahal sebelumnya gue nggak pernah ikutin pemerintahan. Jadi semenjak itu aja. Ya sih, sama memang kalau misalnya di TikTok sendiri sih yang gue rasain juga, kalau misalnya kita nyari apapun yang kita baru tahu, itu biasanya kayak jadi hal yang baru gitu kan. Dan lu ini pernah nggak sih Kak ngerasa ada konten yang kayak sengaja viral, terus nguntungin pihak tertentu, kayak tadi kan kita bahas politik ya. Misalkan di TikTok sendiri itu kan kayak ada buzzer yang buat konten untuk merugikan salah satu paslon. Nah, lu ngerasa risih atau ngerasa apa ini bener ya? Atau lu ngulik-ngulik lagi? Kalau gue ngulik-ngulik lagi, kalau karena gue orangnya nggak gampang percaya dengan satu video gitu, maksudnya. Gue cari tahu informasi lainnya, kayak ini benar nggak sih apa yang dikasih dengan akun ini gitu kan? Kayak gue cari tahu tentang paslon ini dan segala macam gitu sih. Soalnya kan kalau waktu pas kemarin terakhir nyoblos itu kan kayak banyak banget bias dari pihak manapun buat ngejatuhin manapun, kayak berantem gitu kan. Iya, sampai hoax dan lain-lain, dan selalu dari komentar-komentar itu sendiri template gitu, kayak itu aja itu kayak buzzer kan. Iya, udah kebaca kalau itu buzzer. Benar. Jadi kebanyakan misalkan paslon ini buzzernya tuh menyerang paslon ini, jadi kita kayak ini apaan sih, kadang gue risih sih. Oke. Nah, kalau gitu menurut lo etis gak sih kalau misalnya platform digital menjual data perilaku kita demi iklan? Misalnya kayak yang baru-baru ini ya, AI kan udah kayak apa ya, visualnya tuh udah kayak kita asli, cuman dengan karangan mereka gitu. Kita cuma hanya yang lebih maju gitu. Iya, maksudnya kan kita cuma kayak nambahin teks, nanti mereka udah ada suaranya, udah ada visualnya. Nah, lu takut nggak sih Kak kayak misal lu sendiri nge-expose diri lu ke sosial media gitu? Gue enggak sih, karena menurut gue ya AI itu sekarang menguntungkan gue. Mungkin sekarang ya, gue nggak tahu kalau nanti gue udah lulus atau gimana, karena gue sama-sama di dunia digital, dunia itulah, gue nggak ngerti dia bakal nyusahin gue atau menguntungkan gue di depannya. Tapi buat sekarang dia menguntungkan gue, gitu loh. Kayak membantu gue cari tahu lebih dalam tentang apa yang mau gue tahu gitu loh. Iya. Berarti saat ini ngebantu dari kebutuhan lu selama lu kuliah ini gitu. Soalnya kan gue sendiri ya, setelah kayak adanya AI kayak gitu, kayak bisa ngopi muka kita dengan audio orang atau makan sama dengan kita nggak pernah ngucap tuh, kayak gue sih takut ya. Iya. Kalau gue kalau ke arah sana mungkin gue ngerasa takut, kayak mungkin takutnya muka gue dipakai buat yang lain gitu. Iya, itu mungkin gue agak takut sih. Oke. Tapi menurut lu ada nggak sih kayak sebuah regulasi yang buat ngatur algoritma gitu? Regulasi? Kayak aturan yang ngatur regulasi. Kayak misalnya kita nonton TikTok, kita mau ngebatasin tontonan-tontonan yang kita nggak pengen lihat. Nah, dari lu ada nggak sih kayak referensi gitu buat biar kita tuh nggak muncul konten-konten yang nggak sesuai dengan diri kita gitu? Yang kontennya tuh yang kita suka atau nggak suka? Yang kita nggak suka. Yang kita nggak suka. Kadang kalau gue yang nggak gue suka itu langsung gue
blok gitu loh, jadi dia nggak bakal muncul. Karena oke. itu gue begitu, karena kalau gue nggak nge-search pun mereka bakal muncul kan. Iya, Jadi iya. gue kayak udahlah blok aja daripada muncul terus kan, gitu sih. Nah, itu dia teman-teman. Obrolan-obrolan kita hari ini seputar algoritma, mulai dari bisnis hingga politik. Tapi kita tidak mengupas terlalu dalam ya, karena kita hanya membahas seputar bagaimana algoritma itu bekerja. Iya, betul. Mungkin itu aja. Ada yang mau ingin disampaikan Kak buat terakhir closing statement? Apa ya? Mungkin kalau algoritma itu menurut gue tergantung kita sih, kita mau algoritma apa. Kayak yang tadi dia bilang, tujuan-tujuan kita mau nyari apa, itu kan algoritma ya. Jadi buat kalian yang kalau nggak suka dengan video-video yang nggak kalian suka, itu blok aja gitu loh. Kayak daripada masuk-masuk mulu kan, gitu aja sih. Nah, itu dia teman-teman. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you.